Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Sarah Salman Alamsyah. Di sini saya akan memaparkan proposal yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Kualitas Soal Ujian Nasional pada bidang fisika SMA atau MA dan sederajat dengan pendekatan model ras di Kota Palembang. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini latar belakangnya itu bahwasanya pendekatan modern dengan permodelan ras yang dicetuskan oleh Dr. Georg, seorang ahli matematika dari Denmark. Permodelan ras hadir untuk mengatasi kelemahan pada teori tes klasik. Permodelan ras memberikan pendekatan yang berbeda dalam penggunaan skor atau data mentah ujian pada konteks penilaian pendidikan. Tujuan utamanya yaitu menghasilkan suatu skala pengukuran dengan interval yang sama yang nantinya dapat memberikan informasi secara akurat tentang peserta tes maupun kualitas soal yang dikerjakan. Nah, dengan kata lain, analisis pada model ras ini akan menghasilkan informasi mengenai karakteristik dari butir soal dan siswa yang telah dibentuk menjadi metrik yang sama. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan analisis kualitas soal ujian nasional SMA atau MA dan sederajat dengan pendekatan metode ras di Kota Palembang. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama itu bagaimana hasil ujian nasional peserta didik pada mata pelajaran fisika, apakah masih rendah ataupun di bawah KKM. Yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik dengan menggunakan metode ras pada semua materi ujian nasional kelas 12 di Kota Palembang. Yang ketiga, bagaimana aktivitas belajar peserta didik selama proses pembelajaran menggunakan pendekatan metode ras pada semua materi ujian nasional kelas 12 di Kota Palembang. Yang keempat ada bagaimana pengaruh analisis kualitas penggunaan pendekatan metode ras pada materi ujian nasional kelas 12 di Kota Palembang. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuannya yaitu ada 4 juga. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana sih hasil ujian nasional peserta didik pada mata pelajaran fisika. Apakah masih rendah ataupun di bawah KKM atau sudah ada peningkatan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dengan menggunakan pendekatan metode ras. Nah, untuk semua materi yang akan diujiankan. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas belajar pada peserta didik selama proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan metode ras pada semua materi ujian nasional kelas 12 di Kota Palembang. Lalu yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh analisis kualitas menggunakan pendekatan metode ras pada materi ujian nasional. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana sebagai bahan informasi hasil belajar peserta didik menggunakan pendekatan metode ras pada materi ujian nasional kelas 12 di Kota Palembang. Yang kedua, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi dalam rangka perbaikan variasi pendekatan metode ras pembelajaran di tempat pelaksanaan penelitian. Lalu yang terakhir sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, pada kajian pustaka itu ada belajar, mengajar, aktivitas belajar, dan hasil belajar. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya belajar secara umum diartikan sebagai perubahan individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir.
Belajar bukanlah sekedar untuk mengumpulkan pengetahuan, melainkan belajar adalah sebuah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang pada diri manusia sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi apabila adanya interaksi individu dengan lingkungannya tanpa yang muncul uh, mun, yang muncul tanpa disadarinya. Nah, proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat kita saksikan. Kita hanya mungkin dapat menyaksikan hasil dari mereka belajar. Selanjutnya yaitu mengajar. Nah, mengajar pada dasarnya merupakan suatu alasan untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Belajar yaitu menyampaikan pengetahuan pada peserta didik atau anak didik yang bertujuan belajar dari siswa itu hanya sekedar ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan. Sebagai konsekuensi pengertian semacam ini dapat membuat suatu kecenderungan anak menjadi pasif karena hanya menerima informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Lalu yang ketiga ada aktivitas belajar. Mengapa di dalam belajar diperlukan aktivitas belajar? Karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat atau melakukan. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan ini diupayakan. Selanjutnya dalam hasil belajar itu ada ranah kognitif, di mana perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, menyimpan dan mengelola dalam otak menjadi informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya itu ranah sikap. Krathwohl membagi hasil belajar efektif menjadi 5 tingkat, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Hasil belajar disusun secara hierarkis, mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga paling kompleks. Lalu ada ranah keterampilan, yaitu mengklasifikasikan dan menyusun hierarki hasil belajar psikomotorik. Simpson mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi 6 bagian. Lalu ada metode RAS, yaitu mengembangkan model yang dapat selanjutnya itu pendekatan pembangunan model fisika yang dapat mengukur hubungan probabilistik antar kemampuan seseorang dan tingkat kesulitan soal dengan menggunakan fungsi logaritma untuk menghasilkan pengukuran dengan interval yang sama. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif, yaitu dapat membuat kita berpikir secara logis terhadap suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, memahami fakta beserta konsep unik yang membuat siswa terbiasa untuk berpikir secara logika. Mempelajari ilmu fisika juga dapat membantu kita untuk dapat memahami bagaimana dunia bekerja dan memberi manfaat untuk kita dapat paham terhadap fenomena yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, metode penelitiannya itu metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan model RAS yang bertujuan untuk menghasilkan suatu skala pengukuran dengan interval yang sama yang nantinya dapat memberikan informasi secara akurat tentang
peserta tes maupun kualitas soal yang dikerjakan. Dengan kata lain, analisis pada model RAS akan menghasilkan informasi mengenai karakteristik butir dan siswa yang telah dibentuk menjadi metrik yang sama. Nah, untuk waktu dan tempat, yaitu analisis kualitas akan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya evaluasi produk dilakukan pada bulan Januari 2020 di SMA yang ada di Kota Palembang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf karena memang belum selesai. Bila ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.